Dahulu kala ada sepasang dewa dan dewi hayangan yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa menjelma menjadi anjing yang bernama Tumang, dan sang dewi menjadi babi hutan bernama Wayung Hyang. Keduanya tinggal di dalam hutan. Suatu ketika, Wahyu yang merasa kepanasan melihat ada air yang tertampung di pohon keladi dan langsung meminumnya. Ternyata, air tersebut adalah air seni Raja Sungging Purbangkara yang sakti. Setelah meminum air tersebut, babi hutan Wahyu yang pun mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Raja Sungging Purbangkara yang mengetahui hal ini membawa bayi tersebut dan membesarkannya di istana. Ia menamainya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Para raja, pangeran, dan bangsawan semuanya saling berperang memperebutkan Dayang Sumbi. Melihat kejadian tersebut, Dayang Sumbi meminta izin ayahnya untuk mengasingkan diri. Demi kedamaian, Raja Sungging Purbangkara mengizinkan putrinya tinggal seorang diri di hutan ditemani anjing bernama Tumang. Kelahiran Sang Kuryang. Selama di pengasingan, Dayang Sumbi mengisi hari-harinya dengan menenun. Suatu hari saat sedang asyik menenun, peralatannya ada yang terjatuh. Karena malas mengambil, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa siapapun yang mengambilkan peralatan itu akan ia nikahi jika seorang pria dan akan dijadikan saudara jika seorang wanita. Tidak lama kemudian, Tumang menghampirinya membawakan peralatan tersebut. Karena harus menepati janji, Dayang Sumbi pun menikahi Tumang. Dari pernikahannya, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Sang Kuryang. Sama seperti kakeknya, sang raja, Sang Kuryang juga gemar berburu di hutan. Setiap kali berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Sang Kuryang tidak pernah tahu bahwa Tumang adalah jelmaan dewa sekaligus ayahnya. Sang Kuryang hanya menganggap bahwa Tumang adalah anjing peliharaan biasa. Kemarahan Dayang Sumbi dan kaburnya Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu kijang karena Dayang Sumbi ingin memakan hati kijang. Sang Kuryang pun pergi berburu bersama Tumang. Setelah lama menunggu dan tidak melihat satu ekor kijang pun, Sang Kuryang mulai patah semangat. Tidak lama kemudian, Sang Kuryang melihat seekor babi hutan dan segera meminta Tumang untuk mengejarnya. Tumang yang biasanya semangat, saat itu tidak mau menuruti perkataan Sang Kuryang. Tumang mengenali babi hutan itu, Wayung Hyang. Sang Kuryang pun menjadi marah kepada Tumang karena tidak mau mendengarkannya. Sang Kuryang lalu membunuh Tumang, mengambil hatinya, dan membawanya kepada Dayang Sumbi untuk dimasak dan dimakan. Setelah ibunya mencari-cari Tumang, Sang Kuryang akhirnya mengakui perbuatannya. Dayang Sumbi yang sangat marah memukul kepala Sang Kuryang hingga berdarah. Sang Kuryang pun menjadi marah dan sakit hati karena ibunya lebih menyayangi Tumang dari dirinya. Ia lalu kabur dan mengembara sendiri. Setelah ditinggal Sang Kuryang, Dayang Sumbi pergi bertapa untuk memohon ampun kepada dewa atas kesalahannya. Para dewa memaafkan dan memberinya kecantikan yang abadi, sehingga wajah Dayang Sumbi tidak terlihat menua. Sang Kuryang jatuh cinta. Bertahun-tahun terlewati. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sakti karena terus berguru kepada orang-orang sakti yang ia temui selama mengembara. Dalam perjalanannya, tanpa sadar, ia kembali ke tempat kelahirannya. Di hutan, ia terpesona pada kecantikan seorang gadis tanpa menyadari bahwa itu adalah ibunya. Dayang Sumbi yang juga tidak menyadari bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya, membalas cinta Sang Kuryang. Keduanya jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Sebelum menikah, Sang Kuryang berniat untuk pergi berburu. Dayang Sumbi pun membantunya mengenakan ikat kepala. Saat itu, Dayang Sumbi lalu melihat bekas luka pukulannya dulu dan langsung mengenali Sang Kuryang.
Sumbi menceritakan siapa dirinya kepada Sang Kuryang dan menolak untuk diperistri anaknya sendiri. Sang Kuryang yang dibutakan oleh hawa nafsu tidak percaya pada cerita itu dan tetap berniat meminang Dayang Sumbi. Permintaan mustahil Dayang Sumbi. Melihat kegigihan Sang Kuryang, Dayang Sumbi akhirnya memberikan syarat pernikahan yang dianggap mustahil. Ia meminta Sang Kuryang memendung sungai Citarum dan membangun sebuah kapal yang besar hanya dalam waktu 1 malam. Jika berhasil, barulah ia akan menikahi Sang Kuryang. Sang Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Dengan kesaktiannya, ia memanggil makhluk halus untuk membantunya bekerja. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir berhasil, ia kembali berdoa kepada dewa meminta pertolongan. Dayang Sumbi lalu menerbangkan kain putih dan memaksa ayam jantan berkokok. Makhluk halus yang mengira hari sudah pagi meninggalkan pekerjaan mereka. Merasa sudah dicurangi, membuat Sang Kuryang marah besar. Sang Kuryang menendang kapal besar yang sudah dibuatnya, sehingga jatuh tertelengkup. Kapal besar ini kemudian menjelma menjadi sebuah gunung. Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang tertelengkup. Karena takut akan kemarahan Sang Kuryang, Dayang Sumbi terus berlari dan akhirnya menghilang di Gunung Putri. Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Moral Sang Kuryang. Ada beberapa moral cerita yang bisa didapatkan dari cerita Sang Kuryang. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran akan membawa kebaikan di kemudian hari, sementara perbuatan curang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita juga dapat belajar untuk selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Jangan gegabah dan buru-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi kalau kita sedang marah. Sama seperti Sang Kuryang, yang sering sekali bertindak dikuasai oleh amarahnya, dan pada akhirnya perbuatannya itu tidak mendatangkan kebaikan.